PPKN. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki tema 3, subtema 3. Materi hari ini yaitu tentang keberagaman agama di sekolah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin. Amin. Baik anak-anak, kita langsung saja mulai pembelajaran hari ini. Are you ready? Let's get started. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar PPKN tema 3, subtema 3, keragaman agama di sekolah. Baik, sebelumnya Ibu Nunung akan membacakan tujuan pembelajarannya, yaitu siswa dapat mengidentifikasi keragaman agama di sekolah. Siswa dapat menentukan keragaman agama di sekolah. Baik anak-anak, di sini ada hadis of the day dari Ibnu Juraiz berkata, di antara isi surat Rasulullah SAW kepada penduduk Yaman adalah, siapa di antara penduduk Yahudi dan Nasrani yang tidak mau masuk Islam, maka dia tidak dihalangi menjalankan keyakinannya. Akan tetapi ditetapkan jizyah atas setiap orang yang berakal, laki-laki, perempuan, merdeka, ataupun budak. Hadis riwayat Abdur Razzaq. Baik, sekarang kita langsung mulai pembelajaran hari ini ya anak-anak. Ada keberagaman agama di sekolah. Nah anak-anak, Nina dan teman-teman memiliki agama yang berbeda. Jadi anak-anak, agama ini beragam ya, tidak hanya agama Islam saja. Baik, Bruno akan tampilkan nih ada agama apa aja. Nih di sini Ibu Nunu sudah tuliskan nama-nama agama di Indonesia. Yang pertama pastinya agama Islam. Kemudian yang kedua ada agama Kristen. Yang ketiga ada agama Katolik. Dan yang keempat ada agama Hindu. Yang kelima ada Buddha, dan yang keenam ada Konghucu. Baik anak-anak, jadi nama-nama agama di Indonesia ada 6 ya. Di keenam agama ini sebaiknya kita harus tetap saling menghargai dan menghormati ya. Kalau misalnya nih teman-teman punya temennya yang beragama selain Islam, tidak boleh dijauhi ya, tetap saja berteman seperti itu. Nah sekarang Bu Nunu juga akan menunjukkan tempat ibadah dari keenam agama ini. Anak-anak pasti sudah tidak asing ya dengan agama Islam, pasti sudah tahu kalau agama Islam tempat ibadahnya yaitu di masjid. Nah kalau Kristen tempat ibadahnya di gereja. Kemudian kalau Katolik tempat ibadahnya di gereja juga. Kalau Hindu tempat ibadahnya di pura, dan Buddha tempat ibadahnya di vihara. Kemudian Konghucu tempat ibadahnya di kelenteng. Nih kalian pasti masih bingung gak sih? Bu Nunu kalau pura, vihara sama kelenteng tuh kayak gimana sih gambarnya? Nah Bu Nunu akan menunjukkan juga nih gambar tempat ibadah dari keenam agama di Indonesia ini. Nah, anak-anak ini nih yang gambar ke-1 pasti sudah kalian tidak asing ya. Di sini bukan istana ya. Tapi ini adalah masjid, tempat ibadahnya umat Islam. Kemudian di sini ada gereja. Ini tempat ibadah untuk yang beragama Kristen. Nah, ini juga sama ya. Ini gereja juga, Katolik juga sama anak-anak, ibadahnya di gereja. Kemudian ini ada pura. Nah, ini untuk tempat ibadah yang beragama Hindu. Kemudian di sini vihara untuk tempat ibadah agamanya agama Buddha ya anak-anak ya, Buddha. Kemudian ini yang terakhir kelenteng ya anak-anak, yang mana
Kelenteng ini tempat ibadahnya yang beragama Konghucu. Wah, beragam ya anak-anak ya. Tentunya mereka beribadah di tempatnya masing-masing dan kita harus tetap saling menghargai. Baik, nah anak-anak, Ibu Nunu juga akan memberitahu nih cara mengucapkan salam. Setiap agama berbeda, jadi cara mengucapkan itu pasti berbeda-beda. Kalian pasti sudah tidak asing ya, boleh dibuka halaman 71, di situ ada juga ya yang menunjukkan bagaimana salam di setiap agama. Nah, di sini gambarnya ya. Deli berangkat ke sekolah dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya nak. Kira-kira nih kalau assalamualaikum agama apa? Pasti semua udah tahu ya. Ya betul sekali anak-anak. Ini cara salam orang yang beragama Islam dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga nih di sini, Ibu, Tony berangkat ke sekolah dulu ya. Iya nah, hati-hati di jalan, semoga Tuhan memberkati. Berarti ini bukan yang beragama Islam ya, tapi beragama Kristen atau Katolik. Intinya yang selain Muslim, seperti itu. Jadi setiap agama ini pasti anak-anak mengucapkan salam, namun cara mengucapkan salamnya berbeda. Nah, keberagaman agama di sekolah ini berarti ketika kita bertemu dengan teman yang berbeda agama, mereka menyapa dengan sapaan umum, misalnya selamat pagi atau apa kabar, seperti itu ya. Jadi kita tetap harus bertegur sapa. Jadi kita juga harus menggunakan atau menerapkan 5S ya sayang ya. Senyum, sapa, salam, sopan santun. Jadi walaupun kita memiliki teman yang berbeda agama, tapi tidak ada salahnya ketika kita menyapa dengan ucapan selamat pagi atau apa kabar, seperti itu. Setiap agama mengajarkan untuk mengucapkan salam, gitu ya, agar terjalin kedekatan, terjalin keharmonisan dan tidak ada perbedaan di antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu anak-anak. Nah, kemudian kita ini adalah manusia sayang ya, yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita harus tolong menolong karena kita di sini pasti saling membutuhkan. Tidak mungkin manusia ini hidupnya sendiri, tidak mungkin ya. Kita pasti membutuhkan orang lain. Nah, di sini juga kita harus menolongnya, tidak membeda-bedakan agama. Jadi semua orang harus kita tolong. Jadi jangan kayak gini, aku mah karena orang Islam ya udah nolongnya Islam aja. Aku mah orangnya orang Kristen ya udah aku nolongnya orang Kristen aja. Nggak gitu ya. Jadi kita harus saling tolong menolong antar perbedaan agama sekalipun, seperti itu. Jadi kita boleh menolong siapa saja asalkan dalam kebaikan, pasti ya. Kalau misalnya tolong menolong dalam kejahatan mah tidak baik. Jadi tolong menolongnya dalam hal apa? Dalam hal kebaikan, gitu ya anak-anak ya. Misalnya ketika di dalam satu kelas misalnya ada teman kita yang berbeda agama, kemudian alat tulisnya tidak terbawa, tertinggal misalnya ya, kita menolong, meminjamkan. Kemudian ketika ada teman yang tidak membawa bekal, sedangkan kita membawa bekal, kita saling berbagi makanan misalnya, seperti itu. Jadi kita harus tolong menolong kepada siapa saja. Nah, di sini di halaman 76 ada teksnya, aku pernah membantu seorang teman, ia lupa tidak membawa uang saku, ia juga tidak membawa bekal makanan. Aku membawa bekal makanan, aku membagi makananku dengannya. Nah, dari teks tersebut menunjukkan bahwa sikap saling tolong menolong itu ke sesama, ke semua orang, tidak membeda-bedakan. Wah, Masya Allah ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Berarti kalian harus mengerjakan evaluasinya. Sekarang dibuka bukunya yang 2C ya, buku 2C, halaman 65, nomor 1 dan 2. Jangan lupa tugasnya dikirimkan ke Ibu Nunu ya. Ibu Nunu tunggu.
Jadi, sekali lagi, mudah-mudahan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan tugasnya juga dikerjakan. Terima kasih banyak. Semangat terus ya. Oke students, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga terpahami ya. Dan tentunya bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Thank you for attention. See you on the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.